Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di Kicau Plus. Kali ini kita ada di markasnya Independen Indonesia di daerah Jagakarsa. Kita akan tanya-tanya sama yang di sebelah saya, Om Ulen. Sekarang dia konsultannya Trokbul di channelnya Independen Indonesia. Dan kita akan nanya-nanya kenapa sih Om Ulen ini mau memberikan ilmunya ke teman-teman tanpa diminta apa ya gratis gitu kan, dengan metode yang sederhana dan bisa diterapin ke semua burung yang ada saat ini. Jadi langsung aja kita tanya-tanya sama Om Ulen yang sudah di sebelah saya. Oke, Om Ulen apa kabar? Ya, alhamdulillah mana. Teman lama ini. Iya bener, sekarang ketemu sama guru saya di YouTuber. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya untuk rekan-rekan. Ketemu lagi saya Independen Indonesia, Ulen Sentanu. Pilihannya ketemu lagi Independen Indonesia. Jangan lupa kunjungi dulu ya Independen. Nah teman-teman, kenapa saya mau bahas Om Ulen ini ya? Karena saya tahu Om Ulen ini dulu bukan YouTuber, tapi sekarang channel subscribernya lebih dari saya ini kayaknya. Berkat dia. Saya pengen nanya Om Ulen, sebenarnya awal Om Ulen mau ya bisa dibilang jasa konsultan cucak hijau ya. Terlepas dari senior-senior terdahulu sudah mau melintang di cucak hijau, tapi kalau untuk yang sekarang ini sepertinya Om Ulen ini kok dengan perawatan yang simpel pun Om Ulen yakin bahwa burung ini bisa juara di lapangan. Bisa jelasin sedikit Om, apa sih yang memotivasi? Kalau ya mungkin untuk teman-teman yang belum tahu dengan channel saya, silahkan klik di Independen Indonesia. Subscribe. Jangan lupa komen, like, dan share ya. Jadi itu Om Anang, sebenarnya berawal dari selain kita waktu di Madiun itu Om Anang, yang liputan BDP channel ya, itu kita liputan ke sana jauh ya kan, dari Jakarta sampai ke sana. Dan itu oh ya Om Catur Futsal Madiun, Kampung Futsal Madiun. Beliau adalah Om Catur yang channelnya juga sekarang. Oh ada, apa itu channelnya? Apa Cangcorang? Bukan yang kita juga iya Cangcorang untuk Madiun. Nah masih lanjut Om, gimana waktu itu di Madiun? Om emang dapat inspirasi apa aja? Jadi untuk teman-teman ya, kalau kita flashback ke sana, kita ceritakan itu sebenarnya panjang, ya, beberapa jam lah. Itu kita waktu itu kan ke sana dalam apa itu? Pelestarian kan? Dalam rangka budidaya kan ya itu. Pelestarian. Kayak menetapkan area konservasi. Nah, berarti blok. Nah, itulah salah satu yang menginspirasi saya itu. Jadi bagaimana nanti pelestarian burung-burung yang ada di Indonesia ini lebih lestari. Kalau kita tidak bisa melestarikan, paling tidak kita tidak bisa merusaknya. Itu. Tidak merusaknya. Ya, tidak Nah, merusaknya. Sama cucak hijau yang Om Ulen Nah, sampaikan di channel itu apa? Iya. Jadi kalau
sekarang kan saya ngelihat di tahun 2013 terus ke sini itu banyak rekan-rekan mulai banyak yang minat. Tapi di minat ini orang sering-sering pusing dengan settingan cara perawatan, cara bermain lombanya, cara ya bagaimana belum ada misteri yang terpecahkan di cucak hijau itu gitu. Jadi saya semangat tuh untuk mempelajarinya gitu. Dan sampai sekarang dari sekian banyak karakter terus rekan-rekan pendahulu saya yang saya belajar itu kita bisa menyimpulkan dari satu karakter ke dua karakter atau berbagai macam karakter, kita setting dengan settingan yang seperti ini dan berhasil gitu. Iya. Jadi itu yang kayaknya ini bisa diterapkan untuk yang lain gitu kan, dan tanpa repot lagi, tanpa susah lagi, dan insya Allah semakin paham dengan cucak hijau. Yang pengen tahu seperti apa cara perawatannya sebenarnya bisa langsung masuk ke Independen Indonesia, di situ sudah dijabarkan juga. Tapi kalau mau di channel ini nanti ya kita akan bahas satu-satu. Tapi Ya. Oke. Nah, langsung ke berikutnya ya. Kenapa nih Om Ulen mau memberikan ilmunya ini secara cuma-cuma lah ya? Karena kan kalau kita tahu di dunia lomba ini kadang ilmu itu nggak mau dibagikan secara utuh. Hanya kadang tanya rawatannya seperti apa, kalau saya sering ikutan kan. Rawatannya seperti apa? Oh, rawatannya mandi, jemur, jangkrik pagi sore gitu doang udah selesai. Tapi secara teman-teman mungkin yang lainnya mengikuti dan menerapkannya semua kan. Kadang ada informasi yang rahasia yang nggak mau disampaikan ke secara utuh ke yang lain. Tapi Om Ulen nih rahasia untuk perawatan burung diberikan cara ya ini secara cuma-cuma dan itu pun ternyata titiknya bagus semua nih. Iya, ya. Sebenarnya saya juga nggak berpikir sampai ke sana ya, Om Anang ya. Jadi saya hanya belajar dan belajar apa. Oh ya, silakan. Jadi saya hanya belajar dan belajar, apa yang saya dapatkan saya sampaikan gitu. Jadi untuk teman-teman yang banyak ya dari Sabang sampai Merauke yang sering konsultasi ke saya, dan saya kalau ada waktu luang saya pasti akan jawab gitu pertanyaan-pertanyaan itu. Dan mungkin dengan dulu saya belajar memang seperti itu, saya nggak kenal waktu, pagi siang sore ngosek kandang atau joki atau kanan kiri gitu kan, itu nggak berpikir harus dapat apa terus bagaimana, itu enggak. Jadi lillahi ta'ala aja, silahkan. Kalau rekan-rekan itu terapkan, dan itu bagus sekali gitu. Dan saya sudah membuktikan sendiri gitu. Dan mereka yang tidak mau atau dia menyampaikan hanya setengah-setengah karena dia tidak dapat dasarnya, dasar dari ilmu itu. Kalau dia sudah dapat dari dasar, dia akan bisa menyampaikannya secara detail. Kalau hanya setengah-setengah ya paling kan banyak teman-teman kita itu beli burung mahal, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dilombakan bisa juara, tapi setelah itu dia kesusahan lagi kalau burungnya sudah tidak juara kan gitu. Kebanyakan seperti itu, dan disitulah faktor kebingungan mereka timbul, karena untuk mengembalikan performa burung ini mereka kesulitan. Dan banyaknya yang beredar dari Facebook, dari media lain itu coba pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai itu, tapi dia tidak tahu awal, hanya step tengah. Nah, berarti yang harus kita pahami itu step awal itu seperti apa sebenarnya, yang step dasarnya lah ya, sebelum kita mungkin ke tahap yang sudah iya benar, sudah stabil lah ya. Itu apa sih yang
pahami bisa disampaikan ke teman-teman? Ya, sebenarnya gini untuk teman-teman, kalau sebenarnya saya di channel saya itu bukan hanya untuk memberi masukan dengan settingan ya. Settingan itu hanya rawatan harian biasa. Tapi di sana kita akan memberi pemahaman apa sih yang harus ditimbulkan yang ada di burung kita gitu. Selain itu kita bisa memilih burung yang bagus itu bagaimana, terus ciri-cirinya bagaimana, terus cara mainannya bagaimana, cara rawatannya yang benar itu bagaimana. Jadi bukan hanya untuk bermain atau men-setting saja, tapi kita harus benar-benar paham dengan burung karakter cucak hijau yang seperti ini harus apa yang harus kita perbuat. Itu sih. Nah, bingung kalau ya? dari sisi kita mungkin orang awam yang memahami cucak hijau itu apa sih yang yang mungkin sebagai saya sebagai orang awam ingin memahami cucak hijau ini, yang kita harus pahami dari mana dulu sebenarnya? Step awalnya ya. Jadi gini, untuk teman-teman harus tahu power. Power itu tenaga sebelum kita membawa ya, power, tenaga, terus fit burung lah gitu ya, fit atau kesehatan burungnya. Kalau burung sakit kita bawa, kira-kira jalan enggak kan gitu ya. Kalau sakit nggak mau ya, ya harus sehat. Nah, atau disinilah namanya setting bentuk power, itu ada caranya, ada kendalanya gitu. Terus yang kedua, kita harus tahu birahi. Ya, birahi burung itu ada berbagai macam fase birahi itu. Jadi kapan burung itu sedang birahi, kapan burung ini turun birahinya, dan kita harus paham di sana. Terus cara penanganannya bagaimana yang benar dan baik itu. Terus ada lagi mental. Selain mental bawaan hutan atau yang sudah ada di burung, ya kita bisa menaikkan mental itu atau memberi pelajaran atau men-setting mental itu biar mau bertarung. Terus yang ketiga adalah timing atau ketepatan waktu. Kita harus bisa melihat kapan burung itu siap dilombakan dan kapan burung itu harus diistirahatkan, kapan harus jalan ke gantangan, dan kapan harus cara ya, timing seperti cara bermainnya gitu. Berarti kita harus empat-empatnya itu harus kita pahami dulu. Iya, itu. Tapi kalau untuk pemula nggak perlu seperti itu. Dia hanya melihat burung, mungkin beli burung ya, atau nyari burung yang bagus dengan cara rawatan kita, dengan settingan kita yang kita berikan, pelajari dengan cara rawatan itu, nanti dia akan memahami, di situ akan dapat pemahaman, oh burungnya seperti ini. Kalau sudah satu, beli dua, coba dua. Kalau sudah dua, coba tiga. Nah, nanti akan mendapatkan step-step di mana dia akan terus berpikir gitu. Nah, tahap ini bisa diterapkan ke burung-burung, karena kan settingan burung itu burung ini karakternya berbeda ya. Nah, ini yang selama ini Om Ajin alami dari teman-teman yang sudah ya bertanya lah ya, dan memberikan feedback baik atau positif. Ini bisa diterapkan ke semua burung atau hanya burung-burung tertentu aja yang udah mapan atau gimana sih sebenarnya? Enggak ya. Jadi burung itu setelah kita mengetahui dan cara men-settingnya dengan benar, nanti dia akan menyesuaikan. Dan burung itu paling pintar, burung ini adalah mengandalkan insting dan perasaan dia, naluri, ya kan? Dan itu yang harus kita timbulkan di sana. Lebih peka burung daripada manusia. Manusia kadang-kadang nggak peka. Tapi kalau burung tingkat kepekaannya tinggi,
cara dia beradaptasi juga tinggi gitu. Itu juga akan mempermudah untuk pemula-pemula ini untuk mencoba breeding atau bermain. Begitu sih sebenarnya kalau menurut saya. Nah, Om Ajin, kalau boleh tahu nih Om, kita memahami dasarnya burung ini supaya tidak burung ini bisa tampil di lapangan itu apa sih sebenarnya? Ya, selain 4 tadi ya yang kita utarakan, power, birahi, the mental, sama timing, itu yang sering terjadi di rekan-rekan kicau itu dia tidak memikirkan atau tidak paham dengan tingkat stresnya burung. Ya, jadi saya sering konsultasi dengan ya karena kita lingkungannya di Ragunan ya Mas ya. Jadi Ragunan kan kebun binatang. Di sini banyak teman-teman atau rekan-rekan dokter hewan gitu. Nah, faktor yang paling utama itu adalah stres. Kalau burung stres itu kan berkaitan dengan nafas dia gitu kan, dan nafasnya itu sedikit berbeda dengan hewan yang lain. Unggas itu lebih kencang dan denyut nadinya lebih kencang beberapa detik itu. Jadi kalau dia sudah stres itu berkontribusi langsung ke anatomi tubuhnya. Nah, ini burung mungkin ada rekan-rekan yang main dikeprek, main disiul-siulin, ditepuk-tepuk, dibentak-bentak. Buat melatih mereka mentalnya burung. Nah, ini di samping kata mereka melatih mental, tapi burung itu terpaksa untuk bunyi. Nah, di sanalah akan timbul tingkat stresnya. Nah, nanti akan timbul kerusakan di situ. Nah, kalau dia stres, mungkin dia akan diam saja, terus galak. Kadang-kadang ketemu dengan burung yang lain dia nggak mau bunyi. Terus ada yang mencret. Kalau sudah fatal bisa mencret, bisa dia hanya diam saja nggak mau makan dan akhirnya punah kan gitu. Nah, itu faktor yang terbesar adalah stres tadi gitu. Selain EF atau extra puding yang kita berikan itu sudah semaksimal kan, menurut kita sudah maksimal. Apa yang harus kita, karena nutrisi yang ada di dalam tubuh unggas itu bisa didapat gitu kan. Kalau untuk cuman hanya tingkat stresnya yang sering rekan-rekan belum paham bisa. Oke, kita bahas teknik berikutnya aja. Boleh, nanti kita bahas lebih detail tentang cara rawatan dan lebih memahami apa sih yang harus ditimbulkan di burung-burung jagoan kalian. Oke, kita bahas teknik berikutnya aja. Boleh, nanti kita bahas lebih detail tentang cara rawatan dan lebih memahami apa sih yang harus ditimbulkan di burung-burung jagoan kalian. Dan ini bisa berlaku ke burung yang lain sih? Semuanya, ya. Dan Cuman hanya step, ada mental yang sudah bawaan seperti murai batu. Murai batu memang tingkat mentalnya lebih besar daripada cucak hijau, dan cucak hijau bilang semi factor, atau kalau murai itu factor. Jadi apabila dia itu sudah ketemu dengan lawan, dia benar-benar bertarung. Sebenarnya bukan bertarung itu, dia untuk mengusir dari area dia. Iya, menjaga teritori apa itu? Nah, itulah itu. Nah, selama ini ada ini nggak sih Om? Kan bisa dibilang kalau ini Om kan ya pada dasarnya kita ini berbagi informasi ya. Nanti kalau misalnya ada yang lebih baik pun silakan teman-teman ikutin. Ini kan versinya Om Ajin sebagai ya anak muda lah ya, anak muda betul. punya merangkum ilmu-ilmu yang didapat dari senior, sehingga Om Ajin
bisa terapkan dengan caranya sendiri dan alhamdulillah berhasil. Makanya di sini kita nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang ini ya. Betul, Kita betul. berbagi informasi aja. Betul. Om Haji punya ilmu dibagiin, mudah-mudahan cocok ya. Dengan cara yang simpel dan sederhana, bisa membantu teman-teman Progrul bisa punya kesempatan menjadi juara juga Betul, sebenarnya. betul. Nah, teman-teman, kembali kita ke Om Adi juga ya. Om, pernah nggak sih Om kan hampir berapa bulan ya, beberapa episode di channelnya ini. Selama ini ada nggak sih yang mungkin nelfon Om, wah lu mah so tau lo atau gimana ya kan, karena kan Om sendiri kan bisa dibilang ya, bisa dibilang pemain baru lah pemain ya. baru. Pemain baru di dunia pusat hijau. Oh iya. Dan, nah, seberapa banyak orang yang mungkin sempet, Om lu so tau lu gini-gini, gue udah lama pengalaman lo. Iya, iya. Kan? Nah, Om, Iya. gimana nih? Iya, sebenarnya saya nggak mau buka di situ ya. Kalau saya mau membocorkan, ya banyak pemain nasional, tingkat-tingkat regional itu banyak telepon juga ya. Intinya sih bukan mereka tidak boleh membocorkan dapur mereka, enggak, kita tidak akan membocorkan dapur-dapur mereka. Cuman inti dari segi teleponnya itu, wah benar Om, saya sependapat sih dengan itu, dan mereka responnya sih positif semua. Dan ya karena sekarang itu semakin orang berlomba untuk memperbaiki kinerja burungnya di atas gantangan, dan mereka support sih. Support ya. Ya lu so tau lu kadang gitu kan ada. Oh, kalau itu mah sudah makanan lah gitu ya. Yang kadang yang sebelah sana nggak mau apaan gini gitu kan. Ya itu udah biasa lah. Ya, enggak. Berarti sebenarnya pada dasarnya setelah informasi yang Om sampaikan ke teman-teman Progrul ini sebenarnya sebagian besar memberi dukungan juga ya, support juga bahwa settingan itu benar loh, masuk akal juga sebenarnya. Sebenarnya sudah berapa banyak yang laporan ke Om ini, wah Om berhasil nih? Ya kalau untuk laporan setiap hari. Iya. Berapa banyak silakan hitung aja gitu kan. Di HP saya itu kalau kita udah di HP saya kasih nama Ijo gitu kan. Begitu udah Ijo itu udah ya seperti ini grup WhatsApp atau nomor itu, begitu kita ketik Ijo Mas Anang neng ya. Di sini ketik Ijo, ini udah berderet. Nah, ini terus sampai Ijo semua. Jadi iya, yang konsultasi dari pemula sampai expert ya. Iya, dari pemula sampai yang ahlinya ya, ini terus sampai penuh sampai sono Mas. Ya. Iya. Iya itu. Dan itu setiap hari. Kalau saya nggak silen atau kita nggak matiin ya bisa dibilang ya bunyi terus gitu kan. Nah, setelah Om bisa berbagi informasi dan ya mendapatkan feedback positif juga ya dari gimana nih perasaan? Ya saya tidak merasa puas, terus tidak terus jumawa, karena saya bermain cucak hijau di tahun 2006 ya kan, dan saya nggak pernah dulu sih sering upload piagam Mas Anang ya kan, waduh banyak piala gitu ya. Oh ini dari menang sono ya kan, posting lah di Facebook atau media ya, terus banyak. Cuman karena saya itu megang kamera dan saya kerja di gantangan, yaitu saya tinggalkan itu dan saya bermain cuman silent ya kan, dan kita tidak publikasikan bahwa saya bermain burung, hanya sekarang aja. Cuman pun saya tidak akan keterangannya nggak detail kan, ya sih cukup itu aja. Dan saya sudah puas dengan itu. Jadi untuk apa begitu? Setelah posting paling nanti jempolnya akan mengarah ke diri kita gitu. Dan saya tidak mau itu, dan silahkan mereka hebat
Dan saya yakin mereka hebat-hebat semua, ya kan? Dan saya tidak mau kehebatan itu ditunjukkan ke semua orang, biar aja. Dan saya tidak merasa hebat, gitu. Dan nggak perlulah, saya udah puas lah, gitu. Nah berarti harapannya nih setelah Om punya ilmunya ya kan, memberikan masukan ke yang lain juga, harapannya ke depannya gimana? Khususnya untuk Tropul Mania lah ya. Oh iya, jadi untuk rekan-rekan Kicau Mania ya, atau terusus di Tropul Mania atau Japtrok Mania, memang harapan kita nggak muluk-muluk, hanya bagaimana untuk rekan-rekan Tropul Mania itu lebih memperhatikan ya, lebih apa ya, meninggalkan kesulitan-kesulitan itu, cara setting yang bermacam-macam, yang neko dan banyak menyita waktu itu. Kalau sudah ketemu dengan settingan kita, insya Allah bisa bubuk manis lah, gitu kan, sedikit lega. Terus burung banyak yang tidak rusak lagi, terus insya Allah bisa lestari. Terus cucak hijau itu semakin banyak diminati dan bisa lestari, seperti program pemerintah BKSDA, agar selain burung bisa lestari, menjaga dari kepunahan itu, kita juga harus support. Bagaimana kalau kita tidak bisa melestarikan, mungkin belum mampu untuk melestarikan cucak hijau, paling tidak kita tidak merusaknya dari segi cara bermain, dari segi cara perawatannya, dan sebagai macamnya itu. Paling tidak burung yang ada di rumah kita itu lestari, umur panjang, lestari, umur panjang, Lestari, umur panjang. itu. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita bersama Om Ajin. Kenapa Om Ajin mau memberikan ilmunya ya, atau sebagai sekarang ini jadi jasa konsultasinya untuk burung cucak hijau khususnya. Nanti untuk lebih detailnya tentang perawatan cucak hijau, Om Ajin akan memberikan lagi lebih detail lagi untuk hariannya, untuk kenapa kita melihat karakternya juga nanti ya. Ya, kita nanti bisa. Pantengin terus channel ini dan jangan lupa subscribe dan share, dan juga komen juga di bawah semuanya. Kita sharing-sharing, dan jangan lupa join channel Om Ajin juga, di sana ilmunya banyak juga ya. Di kupas tuntas segala masalah tentang cucak hijau. Bye bye. Salam